Shalom. Yang kami kasihi Bapak Benyamin, Mama Leni, anak-anak, Opa Oma, keluarga Duka, keluarga Naluk, keluarga Iye, dan rumpun keluarga yang terkait dalam duka ini. Setiap anak, sejak baru berupa titik kecil dalam rahim ibunya, adalah anugerah yang berharga dari Tuhan. Dan setiap anak, betapapun dan bagaimanapun keadaannya, akan selalu menjadi yang istimewa bagi orang tuanya. Karena itulah, selain sebagai buah hati, sejumlah orang tua juga akan selalu menyebut anak-anak mereka sebagai permata dan juga harta. Sebab memiliki permata berarti memiliki harta yang tak bernilai. Harta itulah yang disebut sebagai anugerah dari Tuhan, sebab dia datang dari Tuhan, dari kemurahan Tuhan, dan dari kehendak Tuhan. Bahkan Alkitab bersaksi, sebelum seorang anak dibentuk dalam rahim ibunya, Tuhan sudah mengenalnya terlebih dahulu. Bahkan sebelum anak itu keluar dari rahim ibunya pun, Tuhan telah menetapkan rancangannya bagi dia. Kenapa Tuhan tahu semuanya? Tuhan mengenal sebelum dia dibentuk. Bahkan Tuhan mengatur segala sesuatu sebelum dia keluar dari rahim ibunya. Karena dia pencipta, dia pemilik dari segala yang hidup. Dia tahu kapan waktu untuk memberi, dan dia tahu kepada siapa permata itu akan diberikan. Dan dia tahu rancangan-rancangan apa yang dia tetapkan bagi setiap titik yang dia tenun dalam rahim seorang perempuan. Maka pertumbuhan Aruna Gwyn Naluk dalam rahim ibunya selama kurang lebih 7 bulan juga berlangsung dalam kehendak Tuhan. Dan apapun yang nanti akan dia alami setelah dia keluar dari rahim ibunya, Tuhan sudah menetapkannya. Kalau pada akhirnya kematian menjemput dia 6 hari sesudah ia dilahirkan, sebagai orang percaya, kita juga mengimani bahwa inilah bagian dari rancangan Tuhan yang sudah dia tetapkan sebelum Aruna lahir, sebagai tanda pengasihannya bagi setiap ciptaannya. Sidang duka yang berpengharapan dalam Kristus, Mama Leni dan Bapak Mindi, karena kita menyebut anak sebagai anugerah dari Tuhan, maka itu sekaligus menjadi pernyataan bahwa anak-anak yang datang dalam perkawinan kita, mereka adalah milik Tuhan. Dan apa yang merupakan milik Tuhan, pada akhirnya dia akan kembali kepada Dia yang merupakan milik yang kekal dari segala yang hidup. Karena sebelum dia dibentuk dalam rahim Mama Leni, sebenarnya Tuhan sudah mengenal Aruna. Dan dalam usia 7 bulan sebelum Aruna keluar dari rahim Mama Leni, Tuhan sudah menetapkan rancangan tentangnya. Dan yang pasti adalah rancangan Tuhan itu tetap. Tetapi kita bertanya, apakah rancangan Tuhan ini memisahkan Mama Leni dan Bapak Mindi dan juga kakak-kakak Aruna dari kasih Tuhan bagi mereka?
Sekali-kali tidak. Sebab Paulus sudah bersaksi, tidak ada satupun peristiwa hidup yang dapat memisahkan satu orang percaya dari kasih Allah, termasuk kematian kita ataupun kematian orang-orang yang kita kasihi. Kalau menyebut kematian ini sebagai penghukuman, atau kalau ada yang menyebut kematian ini sebagai hukuman, pemahaman yang demikian sesungguhnya adalah keliru. Sebab tidak ada satupun peristiwa kehidupan yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kalau Tuhan menetapkan rancangan bagi setiap orang demikian adanya, maka demikianlah yang akan terjadi. Ada yang berumur ratusan tahun, ada yang meninggal bahkan sebelum dia keluar, ada yang meninggal sesaat begitu dia keluar. Tuhan menetapkan jalan hidup masing-masing orang menurut kasih dan kemurahan-Nya. Sejak dia dilahirkan, 6 hari lamanya Aruna Gwyn Naluk berjuang sedemikian kuat untuk tetap bertahan hidup. Tapi rancangan atasnya itu sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Dan ketika rancangan harus dilaksanakan, disitulah Aruna harus berhenti dari setiap jeri lelahnya. Karena Tuhan bilang, Aruna Gwyn Naluk, sudah selesai perjuanganmu untuk bertahan. Aruna Gwyn itu berarti, Aruna artinya senja, dan Gwyn artinya keajaiban. Jadi ini nama yang indah, disematkan oleh orang tua bagi anak terkasih mereka, anak laki-laki yang ganteng ini, keajaiban di waktu senja. Tapi Tuhan membuat keajaiban justru tidak di waktu senja. Tuhan buat keajaiban bagi Aruna, melepaskan dia dari seluruh penderitaannya, justru ketika matahari mulai terbit. Sebelum matahari terbenam hari ini, saat dia mulai terbit, Tuhan panggil pulang Aruna. Keajaiban itu. Jadi betapa bersyukurnya Mama Leni, Bapak Mindi, dan anak-anak, bahwa keajaiban itu Tuhan buat. Mama Leni dalam kondisi yang baik. Aruna menikmati keajaiban hidup selama 6 hari. Itu keajaiban yang layak untuk disyukuri. Kita akan kubur jasadnya, tetapi kenangan dia secara khusus Mama Leni, hidup bersama dia 7 bulan, satu tubuh, tentu tidak akan mudah hilang begitu saja. Apa yang Tuhan rancangkan akan tetap terlaksana. Selamat jalan, anak keajaiban. Tuhan memanggilmu ketika matahari mulai terbit. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin.